Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembahasan kumpulan soal getaran dan gelombang. Ini bisa menjadi latihan kalian di dalam aktivitas di learning ini. Juga ada soal kosongnya ya. Kamu coba kerjakan dulu, mungkin nanti bisa dilihat kembali pembahasannya. Soal ini diambil dari soal penilaian harian getaran dan gelombang tahun yang lalu. Kita coba bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, getaran merupakan titik-titik-titik melalui titik seimbangnya secara beraturan. Nah, getaran itu merupakan gerakan yang bolak-balik ya. Jadi gerakan bolak-balik kembali ke titik awalnya. Nomor 2, berikut ini yang bukan merupakan contoh dari getaran. Di sini kita lihat yang gerakan permainan ayunan bolak-balik, senar gitar bolak-balik, pita suara bergetar, ya, yang bukan adalah putaran roda. Nomor 3, sebuah benda bandul berayun dengan menempuh PQR. Jumlah getaran yang ditempuh adalah PQR. Berapa? Ya, ini seperempat, berarti setengah getaran. Nomor 4, sebuah pegas diberikan beban sehingga bergetar. Untuk menempuh satu setengah getaran titik yang dilewatin, coba kita cek ya. X, Y, Z, ini baru setengah ya. X, Y, Z, Y, X ini baru satu. X, Y, Z, Y, X, Y, Z. Nah, ini baru satu setengah. Jawabannya yang C. Nomor 5, bandul berayun melalui titik QR, selama 2 detik. Frekuensi getarannya ini berapa getaran nih? PQR ini N-nya sama dengan 1 getaran. Jadi frekuensi adalah N dibagi T. N-nya adalah 1 dibagi 2, jadinya 0,5 Hz. Nomor 6, seekor lebah mengepakkan sayapnya sebanyak 180 kali selama 1 menit. Periodenya adalah periode T dibagi N. Waktunya 1 menit. Rubah ke detik, jadi 60 second. Dibagi 180 ya. Sama dengan 1/3 ya, atau 0,3 second. Nomor 7, perbedaan antara gelombang transversal sama longitudinal. Gelombang transversal yang merupakan gelombang yang arah getar dan arah getar, arah rambatnya ke sana tegak lurus. Sedangkan kalau gelombang longitudinal ya, dia sama arah getar sama arah rambatnya sama-sama searah. Berarti di sini arah gelombang transversal AC, arah rambat longitudinal sejajar dengan gelombangnya. Gelombang transversal contohnya gelombang bunyi. Mana nih betul nih? Arah rambat gelombang transversal sejajar. Oh ini ya. Longitudinal sejajar. Nomor 8, berikut ini merupakan contoh dari gelombang longitudinal adalah bunyi. Nomor 9, kita masuk gelombang sekarang. Banyak gelombang M sampai N. Yang terjadi adalah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4 gelombang ya. Nomor 10, panjang gelombang atau jarak satu gelombang pada gambar di atas adalah, kita lihat di sini 70 cm itu dari A sampai B. Berarti kita coba hitung dulu ya, dari A sampai B berapa gelombang? 1, 2, 3, ini setengah ya. Jadinya 3,5. Lambda sama dengan 70 cm. Lambda sama dengan 70 cm bagi 3,5 sama dengan 20 cm. Nomor 11, sebuah gelombang menempuh M sampai N 8 detik. Tentukan periodenya. Dari M sampai N, kita lihat 1, 2, N-nya 2 gelombang. Jadi periodenya T dibagi N. Waktunya 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,4 detik. Oke.
Nomor 12, sebuah gelombang menempuh R sampai S selama 4 detik, frekuensinya berapa? Dari R sampai S nih. Dari R sampai S berapa gelombang? R sampai S ini N-nya sama dengan 1 gelombang. Maka frekuensinya adalah N dibagi T, N-nya adalah 1 dibagi 4, jadinya 0,25 Hz. Hertz. 13. Sebuah gelombang merambat dari P sampai Q dengan waktu 4 detik. Cepat rambat gelombangnya adalah, kita lihat di sini. Pertama, untuk nyari cepat rambat kita harus cari panjang dulu. Panjang gelombangnya. Dari mana panjang gelombang ini? 20 cm. Nah, kita lihat 20 cm ini berapa gelombang nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lambda. 4 lambda sama dengan 20 cm. Lambda sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 cm atau 0,05 cm. Kemudian kita cari periode. Periode lihat dari mana? Dari sini. P sampai Q 4 detik. Kita lihat P sampai Q-nya aja. 1, 2. Ini N-nya 2. Di P sampai Q ya. Dari P sampai Q, N-nya sama dengan 2. Jadi periodenya, waktu dibagi N, 2 bagi 2 sama dengan 1 detik. Maka V-nya, lambda per periode, 0,05 cm dibagi 1 detik. Ini meter ya. Meter. Sama dengan 0,05 dong. Meter per detik. Jadi jawabannya yang alfa. 14. Frekuensi yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A sampai B adalah 4 detik. Oh, ditanya frekuensi sama cepat rambatnya sekarang. Nah, pertama lagi kita lihat dulu. Buat cari panjang lihat yang sentimeter. 40. Berapa gelombang nih 40 cm ini? Dari ujung sini sampai ujung sini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. 4 lambda sama dengan 40 cm. Lambdanya sama dengan 40 bagi 4, 10 cm. Kemudian frekuensi sama kayak tadi. Kita lihat A sampai B-nya ya. A sampai B 4 detik. 1, 2. N-nya 2 nih. Maka N dibagi T 2 dibagi 4 sama dengan setengah Hertz. Maka cepat rambatnya lambda kali frekuensi. Ingat kalau pakai frekuensi dikali ya. Lambdanya tadi adalah 10 cm dikali setengah sama dengan 5 cm. Jadi jawabannya yang 0,5 sama 5 cm. C. 15. Sebuah kapal terombang-ambing di tengah lautan seperti pada gambar berikut. Cepat rambat gelombang saat laut itu adalah 2,5. Frekuensinya di sini 5 meter ini kita cari buat panjang gelombang. Berapa gelombang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda sama dengan 5 meter. Lambdanya sama dengan 1 meter. Di sini cepat rambat lambda kali frekuensi. Nah, ditanya frekuensinya. V bagi lambda. V-nya 2,5 meter per detik dibagi lambdanya 1 meter. Nah, jadinya di sini 2,5 ya jawabannya. Hertz. Nah, maaf di sini nggak ada jawaban semua nih. Jadi jawabannya E sama dengan 2,5 Hertz. Itu ya. Nomor 16. Gelombang bunyi memiliki frekuensi kurang dari 20, namanya infrasonik. Kalau audio 20 sampai 20.000, ultra di atas 20.000. Contoh sumber bunyi ultrasonik diantaranya adalah bunyi kelelawar, terus juga lumba-lumba ya yang digunakan dengan frekuensi tinggi. Sedangkan kebah bumi itu sumbernya infrasonik ya. 18. Ketika seorang berbicara, bunyi merambat melalui medium sehingga sampai ke telinga. Ini merambatnya di mana? Kalau kita di sini ya di udara berarti. Nomor 19. Pada kenyataannya ketika amplitudo bunyi akan mempengaruhi. Nah, kemarin udah dengar ya, ketika amplitudo ini berbesar, volumenya juga akan besar. Sebaliknya, nomor 20. Tinggi rendahnya nada dipengaruhi oleh frekuensinya.
Nomor 21, ini perambatan bunyi. Sebuah petir terlihat dari rumah, kemudian suara gemuruhnya terdengar 3 detik. Cepat rambat bunyi 200-320. Jaraknya V sama dengan S per T. Kalau kita mau cari jaraknya, S sama dengan V kali T. 220 meter per detik kali 3 sama dengan berapa? 960 meter. Nomor 22, berikut ini yang merupakan contoh pemanfaatan bunyi. Nah, ini berarti yang bukan merupakan contoh pemanfaatan bunyi. Ekolokasi betul, kedalaman laut betul, radar betul, bunyi sirine bukan. Oke, nomor 23, perhatikan. Ini 23-24 ini materi yang tidak tersampaikan di kelas kemarin. Ada 2 jenis pemantulan bunyi ya. Sambil diperhatikan, tulan bunyi ada 2 jenis. Yang pertama ada gema, kemudian ada gaung atau keredam ya. Gema, nah gema ini terjadi di tempat yang luas, sedangkan kalau gaung di tempat yang sempit. Sifatnya gema itu memperjelas bunyi pantul ya, bunyi pantul. Betul. Sedangkan kalau gaung ini membuat tidak jelas ya, membaurkan bunyi pantul. Jadi kalau gema juga ini setelah bunyi asli, sedangkan kalau gaung bersamaan bunyi asli. Contoh misalnya, ketika teriaknya lap sky, ketika teriak lap sky, maka nanti kalau gema jadinya lap sky. Jadi jelas dia setelah kedengarannya ya, lap sky. Nah, kenapa seperti itu? Karena pantulannya jauh, jadinya dia pantulannya agak lama sehingga bunyinya jelas. Sedangkan kalau gaung, ketika teriaknya lap sky, maka dia kedengarannya lap sky, teriak ya, sky. Lapsnya nggak kedengeran karena ketutup bersamaan. Kenapa seperti itu? Karena ruangannya sempit. Kayak misalnya di ruangan band gitu kan sempit, atau di dalam ruangan ketika teriak kedengeran ujungnya doang. Nah, gitu. 23. Bunyi asli lap sky, bunyi pantulan lap sky, kai. Berarti apa? Gaung. Nomor 24, perbedaan gema dan gaung. Kalau gema itu memperjelas bunyi asli. Ya. Terus juga gema juga di tempat yang luas, gaung itu tidak membaurkan atau bikin nggak jelas bunyi pantulnya gitu ya. 25, kapal laut berpindah dari posisi 1 ke 2 memancarkan gelombang dengan bunyi pantulnya kedengarannya yang ini 3 detik, yang ini 1,5. Nanti ini sama prinsipnya kayak yang soal yang di tengah kedua bukit ya. Kita cari kedalamannya masing-masing. Ini SP, SQ kita cari. Buat cari SP berarti V kali TP bagi 2. 1500 kali 3 bagi 2 ya. 2250 meter. SQ berarti V kali TQ bagi 2. 1500 kali 3 kali 1,5 bagi 2 dengan 1125 meter. Berarti ini selisihnya adalah dikurangin aja. Kita kurangin 1925 meter. Jadi jawabannya yang A. Nah, kurang lebih soal ulangan hariannya nanti akan seperti ini. Jadi kamu baca dulu ini sebagai tambahan ya, latihan soal, karena tidak ada pertemuan yang libur awal Ramadan, dan juga kita coba efektifkan waktu. Kamu bisa lihat video ini sebentar, nanti kemudian siap untuk ulangan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.